Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Muhammad Ihsan Kamal dengan NIM A2.1900115. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain aplikasi yang berjudul Central Design. Materi yang akan kita sampaikan yang pertama tentang brief aplikasi, yang kedua tentang user flow, yang ketiga tentang sitemap, yang keempat tentang wireframe, yang kelima tentang prototype, dan yang terakhir adalah tentang laporan UAQ. Nah, materi pertama tentang brief aplikasi. Brief aplikasi Central Design. Tentunya ini adalah brief untuk membuat seluruh desain aplikasi berbasis web. Konten detailnya, nama aplikasinya tentunya Central Design. Untuk screen description-nya, Central Design merupakan sebuah aplikasi berbentuk website. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menjadi wadah bagi para pekerja lepas khususnya di bidang desain. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah berbagai keluhan baik dari pihak customer maupun pihak penyedia jasa. Customer sering meminta jasa desain dengan harga yang murah. Tetapi menginginkan kualitas yang baik. Penyedia jasa pun kadang kesulitan dalam menerima permintaan dari revisi yang cukup banyak, sedangkan harga yang diberikan tidak sepadan dengan pengerjaan desain. Untuk itu, kami berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menampung para freelancer, penyedia jasa desain, agar mendapatkan customer dengan persetujuan harga yang tepat, sehingga dapat mencegah tidak seimbangnya harga dengan jasa. Aplikasi ini juga menyediakan platform untuk melakukan diskusi dengan jasa desain yang dipilih, sehingga customer dan penyedia dapat berkomunikasi langsung secara daring. Selain itu, para pekerja lepas pun dikualifikasi berdasarkan pengalaman dengan melampirkan portofolio sehingga para freelancer dapat lebih dipercaya. Untuk device type-nya menggunakan komputer dan Android atau iPhone. Untuk industrinya finance dan service. Nah, aplikasi description-nya, Central Design merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk menjadi solusi bagi freelancer di bidang desain yang kesulitan mendapat customer. Pada aplikasi ini terdapat dua pengguna yaitu freelance dan customer. Pada sisi customer terdapat beberapa fitur diantaranya sign in and join, nomor 2 explore design, yang ketiga find work, yang keempat open jobs, yang kelima hire designer, yang keenam search design. Pada sisi freelancer terdapat beberapa fitur diantaranya sign in atau join, yang kedua find work, yang ketiga open jobs, yang keempat head designer, yang kelima salary, yang keenam search design. Nah, untuk adminnya, yang pertama ada suspend user, yang kedua ada feedback, yang ketiga ada user service. Nah, fungsi dari application ini dapat membantu mendapatkan uang sampingan lepas dari kerja penuh, meningkat kemampuan dan manajemen waktu untuk bekerja. Kemajuan teknologi juga membantu freelance untuk mendapatkan pekerjaan secara online. Oke, lanjut. Style, oke. Style, oke. Nah, ini cuma kus. Selanjutnya, style or ideas. Untuk untuk stylenya kita menggunakan dribble. Terus untuk tampilan aplikasinya juga kita menggunakan dribble untuk dashboard sama theme pixelnya. Terus untuk progresnya yang pertama wireframe kita udah mengerjakan oleh Bagus, brief aplikasi oleh Bagus, Iksan sama Ariswara. Login screen, user flow-nya dibuat sama Iksan. Terus user flow customer, freelance, dan admin dibuat oleh Ariswara. Terus prototype, mockup dibuat oleh Bagus. Dan laporan penilaian UAQ dibuat oleh Iksan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ariswara dengan NIM A2190024 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan terkait user flow yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu dalam proyek Central Design. Itu sebuah aplikasi di mana kita menampung orang-orang desainer supaya mereka mendapatkan pekerjaan seperti itu.
Oke, kita langsung aja untuk masuk ke user flow-nya. Pertama itu adalah user flow dari login screen atau user flow untuk login seperti biasanya ya. Oke, di sini ada sign up account. Untuk aktivitasnya itu pertama kita kita mulai aktivitasnya, lalu akan dimunculkan sign up screen. Setelah itu kita akan menginputkan personal data seperti nama, terus tanggal lahir dan lain sebagainya. Terus dicek nih apakah dari personal data ini sudah ada usernya. Kalau misalkan sudah ada, berarti si eventnya akan selesai atau akan kembali lagi ke input personal data ini. Nah, jika tidak ada, maka akan dilanjutkan ke input number screen. Maksud dari input number screen ini adalah memasukkan nomor telepon yang nantinya akan mendapatkan OTP code. Nah, input phone number, lalu di sini kita akan mendapatkan OTP code-nya. Kalau misalkan mendapatkan, maka akan masuk ke verification screen, lalu kita inputkan kode verifikasinya. Nah, terus sistem akan memvalidasi apakah verifikasinya betul. Kalau misalkan betul, akan lanjut ke home screen dan aktivitas selesai. Seperti itu. Dan lalu yang kedua kita lanjut di sign login account. Nah, akan dimulai kembali kalau misalkan sudah login screen. Nah, masukkan email dan password yang tadi sudah kita daftarkan sebelumnya. Kalau misalkan belum daftar, kalau misalkan sudah daftar ya. Available user, cek nih apakah usernya ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan kembali dan mengembalikan ke input email dan password. Selanjut, kalau misalkan ya ada, maka akan dipindahkan ke home screen dan aktivitas selesai. Oke, dilanjut ke user flow yang selanjutnya, yaitu tentang apa aja sih yang bakal dilakuin sama entitas-entitas ataupun user-user nantinya. Pertama, kita akan membagi 3 user, yaitu customer, freelance, dan juga administrator. Nah, untuk di customer section ini sendiri, di sini ada beberapa aktivitas atau beberapa event. Yang pertama itu adalah search design type. Kalau misalkan ingin mencari tipe desain, dimulai, terus di home screen nanti ada tampilan untuk search design. Tinggal klik search design-nya, inputkan apa yang mau dicari. Kalau misalkan query-nya ada, nanti akan menampilkan result screen. Kalau misalkan tidak ada, nanti akan menampilkan penemuan tidak berhasil atau result screen dan akan kembali ke search design tadi. Dan aktivitas selesai. Selanjutnya adalah hire designer ataupun memperkerjakan dari desainernya. Aktivitasnya dimulai di home screen seperti biasa, pasti akan masuk ke home screen terlebih dahulu. Terus select designer, karena di home screen itu akan terlihat desainernya, maka akan klik select designer di sini. Terus nanti akan ada designer description screen, akan deskripsi desainernya di sana ada, terkait portofolio dan lain sebagainya, kontak dan juga lain sebagainya. Lalu ada tombol hire designer kalau misalkan pengen memperkerjakan desainer tersebut. Lalu klik hire. Nah, langsung masuk ke design request section. Nah, desainnya mau seperti apa misalkan. Terus input design description, misalkan warnanya seperti apa, desain bentuknya seperti apa, inspirasinya yang gimana. Nah, terus langsung confirm hire request, misalkan hire requested screen. Kalau misalkan sudah request, kalau misalkan tidak jadi, maka akan kembali ke input description design. Dan aktivitas selesai. Oke, dilanjutkan ke complete order, atau misalkan jika pesanannya sudah selesai, kita mulai aktivitas di sini. Kalau ada order screen untuk screen pesanan, pilih pesanan yang mana yang telah kita pesan sebelumnya, select order, terus order description, berapa kali revisi, terus berapa kali kalau misalkan project yang sudah selesai, kita bisa nah, kalau misalkan sudah selesai, kita langsung bisa ngeklik tombol complete order screen order, selected order maksudnya. Nah, lalu akan divalidasi apakah iya atau cancel. Misalkan cancel akan kembali ke order description, tapi kalau misalkan iya, order complete screen. Langsung masuk order complete screen. Nah, setelah itu akan diarahkan, redirect ke payment validation screen atau validasi pembayaran. Nah, langsung input validation screen, misalkan pembayarannya kemana,
atau pembayarannya berapa, kan tadi sudah didiskusikan sebelumnya dengan desainernya, lalu masukkan validasinya menggunakan apa, transfer bank atau apa, lalu confirm paymentnya. Kalau misalkan tidak jadi, maka akan kembali ke input validation screen tadi, atau misalkan salah nih usernya, akan kembali ke input validation screen tadi. Nah, selanjutnya kalau misalkan yes, nah maka akan masuk ke review and rating input screen atau review and rating screen. Nah, di sana nanti customer bisa memasukkan rating dan juga reviewnya dari desainer yang telah dia rekrut. Lalu ketika sudah, maka akan kembali muncul review and rating screen dan aktivitas selesai. Lalu selanjutnya itu post feedback. Post feedback itu jika misalkan ada kendala-kendala teknis dari websitenya tersendiri atau bug-bug, mereka bisa melaporkannya di feedback ini. Aktivitas dimulai, masuk ke home screen, misalkan post a feedback menu, klik post feedback menu, first feedback screen. Nah, di sini misalkan kita mau masukin feedbacknya kayak gimana, misalkan ada error atau bug dan sebagainya, kita masuk ke feedback input screen, dan kalau misalkan inputnya selesai, maka akan masuk ke feedback input screen dan aktivitas selesai. Dan yang terakhir atau yang selanjutnya itu post a job. Jika misalkan customernya punya sebuah pekerjaan yang ingin dimasukkan atau diajukan. Nah, aktivitasnya dimulai, terus masuk ke dashboard atau misalkan ke home screen, ya. Lalu select a post job menu. Post job screen, nanti akan tampil post jobnya, akan input job detail pekerjaannya, misalkan desainnya seperti apa, permintaannya seperti apa. Terus masuk ke post screen, nanti kan ada post screen untuk postingan, hasil postingan yang telah dilakukan oleh user tersebut, dan aktivitas selesai. Oke, dilanjutkan dengan sisi freelancer atau sisi pekerja, ya. Nah, di sini freelancer juga bisa mencari design request, permintaan desain yang tadi telah di-post oleh customer. Aktivitas dimulai, masuk ke home screen, terus search design request yang nantinya akan ada bar pencarian. Lalu misalkan query-nya dicocokkan, misalkan tidak cocok, dikembali ke search design request tadi. Tapi kalau misalkan result screen atau yes atau query-nya match, akan menampilkan result screen dan aktivitas selesai. Selanjutnya itu design request. Kalau misalkan ingin melihat request desain yang telah dia dapatkan dari customer. Nah, kita mulai aktivitasnya, begin, terus order request screen akan muncul ke request screen. Terus select requestnya apa, terus ada order request description tentang permintaannya. Terus misalkan kalau meng-apply request, confirm dulu, misalkan yes, maka request appear screen dan aktivitas selesai, lalu akan terkirimkan ke customer. Dan jika tidak atau jika no, maka request bisa ditolak dan aktivitas juga selesai kalau misalkan ditolak. Terus yang selanjutnya adalah complete design request. Nah, complete design request di sini untuk mengirimkan sebuah file yang telah jadi atau misalkan semi jadi, supaya nanti jika ada revisi dari customernya bisa ditambahkan revisi. Begin, ada order screen atau screen pesanan. Terus pilih pesanan yang mana. Terus ada deskripsi pesanannya, seperti desainnya seperti apa. Deskripsi desainnya seperti apa, pengen kayak gimana dari yang namanya customernya. Terus di sini ada 2 input, yaitu input design result atau input hasil desainnya. So, desainnya berhasil terkirim maka aktivitas selesai, dan juga bisa melihat status. Misalkan status dari desainnya itu ada revisi atau tidak. Terus nanti kalau misalkan udah dapat yang namanya pembayaran,
maka nanti akan screen-nya akan selesai, bisa diselesaikan, ada completed screen, dan aktivitas selesai. Yang selanjutnya yaitu post a design portfolio. Jika misalkan seorang desainer atau freelancer tersebut memiliki portofolio untuk meyakinkan para customer-nya. Kita mulai aktivitasnya, lalu kita mulai di designer dashboard screen. Terus kita bisa tambahkan add portfolio, tambahkan portfolio. Maka selanjutnya akan ke portfolio screen. Nah, kita memasukkan input portfolio desainnya, misalkan portofolionya itu dari website design, web design, atau berbentuk foto dan lain sebagainya. Terus nanti akan ada validasi screen atau portfolio edit screen dan aktivitas selesai. Selanjutnya, ini fitur yang sama dengan customer, yaitu post a feedback. Jika misalkan nanti freelancer menemukan bug, seperti bug pembayaran dan lain sebagainya. Nah, kita aktivitasnya dimulai di sini. Designer dashboard screen, terus post feedback menu, misalkan feedbacknya apa. Nah, nanti akan masuk ke post feedback screen. Terus freelancer nanti atau desainer nanti akan memasukkan feedbacknya, misalkan ada error seperti apa. Terus important atau lebih penting atau tidak terlalu penting, dia akan dipilih, terus masuk ke feedback input screen kembali, dan aktivitas selesai. Terus ada lagi nih, satu lagi fitur tentang check balance atau mengecek uang yang didapat atau earning yang didapat oleh sang desainer. Aktivitas dimulai, masuk ke profile screen, terus misalnya klik balance button, ada balance di profilnya, nanti di profile screen-nya. Terus masuk ke balance screen, nanti ada pendapatan dan lain sebagainya, pendapatan dari mana, nah misalkan user ini atau desainer ini pengen withdraw atau misalkan mengambil uangnya dari hasil kerja. Nanti akan ada masuk ke withdraw screen, terus misalkan input withdraw amount, berapa yang akan diambilnya. Terus masuk ke confirmation screen, withdraw confirmation screen, masuknya kemana, misalkan masuknya ke bank ini, masuknya ke bank itu, atau misalkan masuknya ke e-wallet misalkan. Nah, kan langsung ada konfirmasi di sini. Kalau misalkan di cancel, maka akan kembali ke withdraw screen. Jika dikonfirmasi iya, maka akan kembali ke profile screen dan selesai. Aktivitas selesai. Oke, selanjutnya itu untuk administrator section atau bagian administrator. Nah, di bagian administrator ini cukup sedikit, yaitu ada suspend user. Aktivitas dari begin, terus masuk ke admin dashboard screen, select user menu, terus masuk ke user screen, masuk select user description screen, nanti klik suspend user, misalkan ingin mensuspend user karena ada satu kesalahan mungkin, atau satu laporan yang sangat kurang mengenakan, nanti akan disuspend. Langsung masuk ke suspended user screen, nanti ada validasi atau konfirmasi terkait usernya sudah disuspend atau belum, dan aktivitas selesai. Oke, dilanjut ke review user feedback. Nah, untuk review user feedback ini nanti administrator yang akan membalas terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan di feedback tadi. Masuk ke user feedback screen, terus select question, pertanyaannya yang mana, nanti ada feedback detail screen, detailnya. Terus masuk ke input answer, input jawaban dari feedback tadi. Terus nanti akan ada konfirmasi terkait pertanyaannya telah dijawab dan aktivitas selesai. Selanjutnya yaitu post news. Jadi misalkan ada, kalau di websitenya ada berita, di sentra desainnya ada berita nanti akan bisa post di sini, di post news. Aktivitas dimulai, terus masuk ke news management screen dari dashboard, terus add news, tambahkan berita, misalkan input news screen, input tentang titelnya apa, gambarnya terus tanggal, terus deskripsi dari beritanya. Terus ada konfirmasi terkait news edit screen dan aktivitas selesai. Selanjutnya itu menghapus berita atau delete news. Aktivitasnya dimulai, terus news management screen, masuk ke news management screen, terus hapus berita, hapus delete news, terus confirm delete, no or yes atau yes. Misalkan yes, maka berita dihapus dan aktivitas selesai. Selanjutnya yaitu terkait user service, delete and edit. Jadi si administrator ini dapat mengedit postingan-postingan si user baik itu dari segi freelance ataupun dari
customer. Masuk ke user service screen, nah nanti akan terlihat postingan dari user. Misalkan ingin diedit postnya, langsung klik edit post, terus masuk post detail, edit title, image description, terus jika udah diedit akan kembali ke service screen dan aktivitas selesai. Dan jika ingin menghapus postingan, maka ada klik tombol hapus, terus confirm delete, hapus iya atau tidak. Misalkan ya, maka akan kembali ke service screen dan aktivitas selesai. Baik, untuk user flow seperti itu. Jadi kita selanjutnya melangkah ke sitemap dari websitenya, dari desain websitenya. Nah, ini ada login screen. Untuk login screen ada sitemapnya. Pertama yaitu tentang sign up. Di sign up ini nantinya akan ada email, password, tombol click to action, dan juga link click to action link ya. Selanjutnya itu tentang phone number yang tadi, input phone number. Nah, di sini akan ada text box terkait input number dan juga tombol click to action-nya. Nah, lanjut ke verification. Verification di sini ada input code text box, terus ada CTA link, click to action link, dan juga tombol click to action. Selanjutnya itu login. Nah, di login ini ada email, password, tombol click to action, dan juga click to action link. Selanjutnya itu di home. Nah, di home ini ada foto profile, nama akun, terus ada saldo, ada navigation bar. Nah, nanti saldo ini bisa diklik dan akan terlihat terkait pembayaran, terkait top up, terkait scan barcode. Selanjutnya itu navigation bar. Nah, navigation bar ini ada home, history, navigasi, dan juga profile. Selanjutnya yaitu terkait section tadi. Nah, pertama ada customer section, ini cukup panjang. Nah, di search design type nanti akan ada search bar, terus ada hasil result design. Nah, di search design ini ada input design request, ada tombol CTA atau click to action, dan juga CTA link, click to action link. Selanjutnya itu di hire designer. Nah, hire designer itu ada choose designer, misalkan select designer yang mana recommended designer, akan ada tampilan terkait recommended designernya, terus ada tombol click to action-nya. Nah, setelah itu ada designer description screen. Setelah ngeklik tadi tombol click to action dari choose designer. Ada hire designer, misalkan ingin nge-hire desainernya, misalnya nanti akan ada design request section, terus ada tombol click to action. Nah, desain ini nantinya akan berlanjut ke input design description. Nah, dan juga tombol click to action. Nah, selanjutnya yaitu contact designer. Misalkan contact list desainernya, ada nama desainer, email designer, role designer, tombol click to action, dan juga click to action link. Oke, lanjut ke complete order. Complete order itu ada order screen, nantinya ada select order, akan tombol click to action dan juga click to action link. Dilanjutkan ke order description, ada input order description terkait data-data deskripsi ordernya. Terus ada tombol click to action untuk memasukkan data dari input order description tadi. Selanjutnya ada payment validation screen. Nah, untuk payment validation screen ini untuk pembayarannya. Input validation payment, tombol click to action, tombol click to action link. Nah, terus ada select payment di sini. Nantinya tombol select payment. Di select payment ini akan memilih apakah masuk ke bank, e-wallet, coins, scan barcode, tombol click to action, atau click to action link. Selanjutnya yaitu review and input screen. Nah, input and review and sharing and rating system, nantinya akan ada sistem yang muncul untuk input rating dan juga review, dan di sana akan ada tombol click to action untuk save reviewnya. Selanjutnya itu ada post feedback, input post feedback menu, terus ada tombol click to action, terus ada tombol click to action link, dan juga akan ada feedback menu nanti. Nah, ini yang ada di sini yaitu untuk post request. Untuk post request ya. Nah, di sini akan ada select post request, input request, email customer, dan juga tombol click to action. Selanjutnya itu di freelancer section, ada find design request, dan juga complete design request.
Untuk find design request ini akan ada search design requestnya atau search barnya, terus ada tombol click to action dan juga click to action linknya. Selanjutnya itu design request. Nah, bisa memilih request, select request, misalkan yang mana ordernya atau pesanannya. Terus nanti akan ada description requestnya terkait terkait deskripsi desainnya. Selanjutnya yaitu ada apply request terus nanti akan ada request applied atau request reject. Nah, di sana nanti akan ada tombol click to actionnya. Dan di apply request ini juga akan ada tombol click to action juga click to action linknya. Terus ada complete design request ketika selesai desainnya. Ada input design result, ada see status, ada juga tombol click to action dan tombol click to action link. Nah, di sini akan ada terdapat received payment atau payment yang sudah diterima dan juga result design screen. Selanjutnya yaitu terkait administrator section. Ada suspend user, ada review user feedback dan juga post news, delete news, dan juga user service, delete and edit. Pertama itu select question, feedback detail screen, tombol click to action, terus ada input answer, question answer screen, dan tombol click to action juga. Terus selanjutnya tombol click to action link. Nah, di post news ada add news, menambahkan berita, terus input berita nanti, input title, date, pictures, description, terus ada tombol click to action dan click to action link. Selanjutnya yaitu delete news, penghapusan berita. Ada delete news screen dan juga tombol click to action. Terus selanjutnya itu user service, delete and edit. User service screen, misalkan ada di user service screen nanti ada tombol click to action dan juga click to action link. Misalkan edit post, edit title, picture, description, ataupun delete post dan juga nanti akan ada tombol click to action. Baik, untuk sitemap mungkin cukup sampai di situ. Mari nanti mungkin kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Hamdur Rahmat dengan NIM A219000025. Saya di sini akan menjelaskan tentang wireframe atau alur yang desain yang kita buat. Contohnya di sini ada menu home untuk customer. Di sini ada find work, open job, hire designer. Untuk find work itu untuk freelance. Di sini ada USD, login dan atau join dan notifikasi. Di sini ada menu search, kita klik search, langsung pindah ke menu selanjutnya. Kita ketik web. Contohnya kita ketik web, kita akan nanti muncul keyword dengan web design web UI UX. Untuk usernya kita ada Iksan Web dan Doni Web. Kita juga bisa klik hire design. Hire design itu adalah untuk mencari desainer terbaik kita atau untuk memperkerjakannya. Misalkan kita pilih desainer 1, kita klik lanjut ke next berikutnya. Kita memilih desainer 1. Di profilnya ini ada namanya, ada role-nya, join-nya tahun berapa, emailnya dan nomor HP. Ada email, order now, ada kolom chat dan result design. Misalnya kita klik order now di sini. Kita pindah ke menu yang ini. Di sini ada judul dari desain yang kita akan order. Di sini ada namanya dan ratingnya. Dan ini order yang akan datang. Ada gambarnya dan di sini ada kolom komentarnya. Dan untuk ini ada spesifikasi order. Kalau sudah yakin ingin memilih desain yang ini, kita klik payment. Selanjutnya teknis pembayaran, misalnya kita memilih untuk bank, bisa memilih pembayaran melalui bank. Kita masukkan card number, terus tanggalnya dan security code. Security code diambil dari Google Authenticator. Untuk selanjutnya ada nama depan dan nama belakangnya. Selanjutnya kalau kita sudah setuju dengan apa yang kita akan buat atau persetujuan dengan desainernya, kita confirm and payment. Klik langsung
muncul feedback seperti ini. Thank you. Sudah itu, di menu rating kita bisa mengisi rating gambar yang dibuat oleh freelance kalau sudah selesai dibuatnya, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita bisa isi rating dan bisa isi komen. Klik complete. Selesai. Untuk selanjutnya ada menu open jobs. Ini untuk open job. Open job itu bagi customer yang ingin membuka jobs untuk para freelance. Di sini ada menu request. Ini banyak orang-orang yang nge-request yang ingin join untuk mengerjakan desain yang kita buat di open jobs. Baik, selesai ini untuk customer. Selanjutnya untuk freelance. Baik, di sini ada request design. Di sini banyak customer yang ingin memberi jasa freelance. Kalau freelance ingin menerima jasanya atau menerima tawarannya untuk mengerjakan desain, freelance tinggal klik accept saja, langsung menerima dan mulai mempekerjakannya. Untuk selanjutnya ada find work. Di find work ini, para freelance mencari customer yang membuka lowongan kerja. Kalau freelance tertarik untuk bekerja, bisa pilih send CV. Untuk send CV, klik send CV, lanjut ke choice file. Kita pilih CV-nya melalui PDF, berbentuk PDF. Sesudahnya klik send dan muncul sukses. Lanjutnya kalau kita diterima atau freelance diterima, nanti ada bacaan kayak gini, ada notifikasi kayak gini bacaannya. Selanjutnya, nah ini untuk yang terakhir ada menu atau web khusus untuk admin. Sini ada suspend user, feedback, user service, dan logout. Yang pertama, kita jelaskan tentang suspend user. Di suspend user ini adalah untuk melihat status bagi para user online atau tidaknya. Untuk selanjutnya ada feedback. Feedback ini ada para user sesar desain yang memberikan keluhan atau saran untuk sentra desain. Selanjutnya ada user service. Di sini user service adalah untuk mengedit konten para user atau menghapusnya. Seperti ini. Ini untuk tampilan editnya. Kalau sudah diedit, tinggal save. Yang terakhir ada logout. Kita klik logout, langsung keluar aja. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini ada tahapan mockup. Langsung aja kita ada tampilan login seperti ini. Untuk tampilan suspend user seperti ini. Selanjutnya tampilan feedback seperti ini. Dan terakhir untuk tampilan user service seperti ini. Ini tahapan editnya. Selanjutnya ke menu home. Seperti ini. Lanjut, kita kalau klik login, kita ke klik login dipilih dua pilihan seperti customer dan freelance. Loginnya sama, verifikasi juga sama. Lanjut ke menu customer. Di menu customer ini tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya tampilan search seperti ini. Lanjut ke tampilan hire design seperti ini. Lanjut ke tampilan profile designer seperti ini tampilannya. Lanjutnya ke tampilan order seperti ini. Next,
tampilan pembayaran atau pemilihan pembayaran seperti ini. Ini untuk menu rating. Lanjut menu open jobs. Selanjutnya untuk menu tampilan notification seperti ini. Ini tampilan untuk message yang kita buat seperti ini. Selanjutnya menu freelance. Di menu freelance seperti ini sama aja sama yang desain customer. Untuk menu desain seperti ini, desain request. Para customer yang ingin membeli jasa para freelance. Selanjutnya ada find work. Di sini ada customer yang membuka lowongan kerja bagi para freelance. Selanjutnya di sini ada menu choice CP atau yang berbentuk PDF, dan terakhir ada thank you. Nah, kalau ini yang terakhir ada menu notification untuk kalau freelance yang sudah diterima jasanya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah prototipe yang sudah dibuat oleh pengembang, oleh tim kita, dimulai dari wireframe, terus mockup, dan ini adalah tampilan dari prototipe. Yang pertama ada prototipe admin. Di sini segini aja, langsung continue aja karena admin langsung yang memegang hak adminnya. Yang pertama itu ada tampilan suspend user. Nah, tampilan suspend user ini berfungsi untuk melihat user mana aja yang aktif, melihat user mana aja yang tidak aktif. Nah, di sini ada statusnya online atau enggaknya, dan pada tahap ini, pada tampilan ini admin bisa melihat kapan terakhir kali user aktif. Yang kedua adalah tampilan feedback. Di tampilan feedback ini adalah komentar-komentar daripada user. Jadi user nanti akan ada komen dari beberapa untuk kemajuan daripada tampilan atau sistem yang ada di Central Design. Jadi semua komen dari customer maupun freelancer akan ditampung di feedback ini. Selanjutnya ada user service. Nah, user service ini berfungsi untuk melihat sejauh mana freelancer melakukan atau memiliki desainnya. Di sini ada tombol edit, juga ada tombol delete. Jikalau ada freelancer yang melanggar aturan dari sistem ini, nanti admin bisa langsung delete. Admin juga kalau misalkan ada freelancer yang ada kekeliruan dalam hal desain, bisa langsung edit aja. Di sini ada tampilan untuk editnya, titelnya udah jelas, picture-nya yang diganti juga udah jelas, description-nya bisa langsung ganti. Kalau misalkan udah sekiranya pas, di editnya langsung save aja. Tombol feedback successful sudah ada tersedia. Ini adalah prototype tentang admin. Kita langsung load aja. Yang kedua ada prototype customer dan freelancer. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada prototype di customer, ada juga prototype di freelancer. Untuk tampilannya sama. Nah, di bawahnya ada desain populer, web design, logo design, NFT design, dan di bawahnya lagi ada desain populer. Terus paling bawah ada about dan request. Request ini dari customer bisa, dari freelancer juga bisa. Cara loginnya yang pertama kita langsung klik aja login. Nah, kita pilih mau customer atau freelance. Yang pertama kita pilih dulu customer. Nah, di sini ada continue with Google, ada juga langsung email. Nah, nanti dipintain nomor
Nanti kalau misalkan nomornya sudah diinputkan, ada notifikasi ke Google-nya. Nah, langsung kalau misalkan udah ada notifikasi ke Google-nya, ada kode, langsung kita continue aja. Nah, ini sudah masuk sebagai customer namanya John. Nah, perlakuan daripada customer kita langsung bisa search langsung. Nah, di tombol search ini kita bisa milih mau desain atau mau langsung user. Kalau desain itu tentang tampilannya, kita spesifikasinya tentang desainnya. Kalau user itu tentang pembuat desainnya atau freelancernya gitu. Kalau misalkan kita klik desain, nah keluar ini satu desain, satu contoh desain daripada freelancer. Di dalam tampilan ini ada tentunya tampilannya sendiri ada, terus spesifikasi ordernya juga ada di sini, juga dilengkapi dengan tombol komen, tak lupa ada tombol rating juga di sini udah ada 53 order. Nah, gitu. Kalau misalkan customer tertarik, customer tinggal klik aja payment. Nah, ini adalah tampilan untuk teknis pembayaran. Nah, untuk teknis pembayaran yang akan diisi oleh customer, yang pertama pastinya card number, yang kedua date untuk tanggal pemesanan. Nanti kalau misalkan dari card numbernya udah diisi, pasti langsung otomatis ada security code dari aplikasi Google, yaitu autentikator. Nah, gue sih tadi. Hah? Autentikator. Autentikatornya. Oke. Autentikator. Oke. Selanjutnya, jika customer Selanjutnya, jika customer tertarik dengan desain tersebut, maka customer disajikan tampilan teknis pembayaran. Di dalam teknis pembayaran, pembayarannya bisa kredit, bisa debit card. Nah, untuk pengisiannya yang pertama card number. Kalau misalkan card numbernya udah diisi, nanti otomatis bakal ada security code ke aplikasi Google Authenticator di customernya. Terus date-nya, first name-nya siapa, terus last name-nya siapa, dan ini kembali lagi ada spesifikasi tentang pembayarannya dan rincian pembayaran yang $25 di sini langsung ada di sini. Kalau misalkan customer setuju, customer tinggal klik aja compare and pay. Nah, ini ada feedback dari sistemnya. Kalau misalkan udah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, kalau misalkan udah sampai berhasil seperti itu, nanti customer ada notif di bagian sini. Nah, di bagian notif sini nanti customer bisa mengetahui mana yang sudah finish the job, mana yang belum. Nah, kalau misalkan udah yang finish job, tinggal klik aja. Nah, di sini tampilan detail desainnya. Kalau misalkan customer mau komen, bisa di sini komen, ataupun nanti bisa ratingnya mau berapa. Ini kalau misalkan komennya udah ditampilkan, ratingnya udah disajikan, udah dipilih, customer tinggal klik complete. Nah, lanjut customer, jika customer mengklik hire designer. Nah, hire designer ini adalah beberapa desainer terpopuler yang ada di sistem ini. Tentunya meliputi UI UX design, terus logo design, dan terakhir NFT design. Nah, ini. Nah, jikalau customer ingin melihat profil para desainer, tinggal klik aja view profile. Nah, keluarlah beberapa desain yang sudah didesain oleh freelancer. Oke, kalau misalkan ada yang tertarik, tinggal order now aja. Kalau misalkan customer pengen chat atau pengen nanya-nanya juga, di sini sudah disediakan tombol komentar atau pesan. Jadi customer bisa langsung chat ke freelancer tersebut. Oke. Setelah itu kita menuju ke open job. Nah, di open job ini para customer bisa merequest kepada para freelancer jikalau
ada request dari customer yang ingin disampaikan ke freelancer. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, sudah disampaikan request dari customer tinggal klik send, maka tampilan dari open job ini langsung ada ke freelancer tersebut. Oke, ini feedback dari sistemnya. Oke, seperti itu tampilan dari customer. Kita lanjut ke yang kedua, kita menuju ke tampilan prototype freelancer. Langsung aja kita klik freelancer, langsung continue aja. Nah, ini adalah nama freelancernya dengan nama Aulia di sini. Nah, kita bisa menemukan framework yang tadi udah disampaikan, yang tadi udah desain dari customer di framework ini. Nah, dari sini kalau misalkan dari freelancernya setuju, tinggal send CP aja. Nah, kalau tertarik nih customer atau freelance dengan job dari customer, tinggal send CP terus. Oke, ini feedback dari sistemnya. Jika freelancer ingin melihat request dari customer, tinggal klik aja framework. Nah, di sini ada beberapa request daripada customer yang ingin membutuhkan seorang freelancer. Oke, kalau misalkan ada freelancer yang ingin minat dari framework tersebut, tinggal send CP aja. Nah, nanti tinggal send CP, nanti ada feedbacknya dari sistem. Terus nah, jika CP dari freelancer diterima oleh customer, maka nanti akan ada notifikasi ke freelancer seperti ini. Your application is accepted. Tinggal agree aja, message sends. Oke. Itu adalah akhir dari prototype kelompok kami, dari mulai admin, customer, dan juga freelancer. Terakhir adalah tugas tambahan, yaitu laporan UI tentang aplikasi Canva. Bab 1, latar belakang. Kemajuan teknologi sudah berkembang begitu pesat. Badan Pusat Statistika atau BPS menyampaikan bahwa sektor ini perkembangannya mencapai 8,14% di tahun 2017. Ini menunjukkan perkembangan yang begitu signifikan. Ditaksir, di tahun 2022 perkembangannya melonjak menjadi 45%. Perkembangan ini didukung dengan perkembangan teknologi software yang pesat dalam bidang desain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan yang lainnya. Beberapa tahun terakhir, bidang desain tidak hanya ditawarkan oleh software, namun banyak platform digital yang menyediakan khusus desain yang memiliki tingkat kemudahan yang tinggi dan kenyamanan dalam mendesain. Salah satunya adalah Canva. Canva merupakan best platform desain gratis yang digunakan dalam bidang desain. Banyak sekali fitur template yang bisa dipilih pengguna dan sebagian bernilai gratis sehingga sangat membantu pengguna dalam menyalurkan ide desain tanpa mengeluarkan biaya dalam pengerjaannya. Untuk mengetahui tingkat pengalaman pengguna terhadap aplikasi Canva, maka dilakukan pengukuran terhadap user experience atau UX. Sasaran responden yang diteliti adalah mahasiswa Unsur Sumedang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif UX. Questionnaire UX ini tepat sasaran kepada pengguna yang sudah menggunakan aplikasi Canva. Tujuan akhir dari UX ini adalah memberikan final decision terhadap pengalaman pengguna selama menggunakan aplikasi Canva. Hasil akhir yang diperoleh dari hasil pengukuran UX ini memenuhi 6 skala penelitian yang terdiri dari atraktif, persuasi, efisiensi, defendability, simulation, dan novelty, dan terdiri dari 26 item yang atas pernyataan dengan skala 1 sampai 7 jawaban. Bab 2, pembahasan. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari dengan subjek penelitian mahasiswa Unsur Sumedang. Jumlah responden yang mengisi penelitian ini sebesar 58 orang yang dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif UX, di mana metode ini mencakup 6 skala penelitian, yaitu yang pertama atraktif atau daya tarik. Apakah pengguna menyukai atau tidak menyukai produk? Yang kedua ada persuasi atau kejelasan. Apakah mudah untuk mengenal produk? Apakah mudah untuk belajar bagaimana gunakan produknya? Yang ketiga ada efisiensi atau efisiensi. Bisakah pengguna menyelesaikan tugas mereka tanpa usaha yang sederhana?
Yang keempat adalah dependability atau ketepatan. Apakah pengguna merasa terkendala terhadap interaksi? Yang kelima adalah stimulation atau simulasi. Apakah menarik dan memotivasi untuk menggunakan produk? Dan yang terakhir adalah novelty. Apakah produk ini inovatif dan kreatif? Apakah produk menangkap minat pengguna? Nah, dari hasil studi lapangan ditemukan bahwasannya seluruh mahasiswa yang menjadi responden mengetahui tentang platform desain Canva. Mahasiswa menggunakan platform Canva melalui website dan aplikasi Android untuk kebutuhan pembuatan presentasi dan pembuatan feed yang akan digunakan di sosial media. Alasan yang diberikan adalah karena platform tersebut telah memberikan efisiensi waktu. Untuk pembuatan tugas, mahasiswa lebih memilih menggunakan software desain seperti Photoshop, Illustrator, atau CorelDRAW karena dirasa dapat memaksimalkan kemampuan desain yang dimiliki sehingga desain yang dihasilkan dapat sesuai dengan konsep yang dibuat untuk tugas yang diberikan. Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan mengenai deskripsi frekuensi, benchmark, dan hasil akhir penelitian menggunakan komparasi benchmark dan hasil UIK. Nah, untuk distribusi frekuensinya dapat dilihat ada 26 item. Dari distribusi frekuensi ini merupakan suatu uraian atau ringkasan yang dapat dibuat dalam bentuk tabel, suatu kelompok data yang menunjukkan sebaran data observasi dalam beberapa kelas sehingga dapat membentuk suatu tabel frekuensi yang berisikan kategori-kategori tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ya 26 itemnya. Untuk distribusi of answer per itemnya ini untuk hasilnya mungkin ya. Terus yang selanjutnya ada benchmarknya. Hasil dari benchmarknya itu menunjukkan bahwa komparasi benchmarknya excellent 10% hasil benchmark lebih baik daripada produk, good 10% hasil benchmark lebih baik daripada produk, 75% hasilnya lebih buruk. Terus above average 25% hasil benchmarknya lebih baik daripada produk, 50% hasilnya lebih buruk. Terus below average 50% hasil benchmarknya lebih baik daripada produk, 25%-nya hasilnya lebih buruk. Untuk bad-nya 25% hasil benchmarknya terburuk. Nah, ini untuk hasil komparasi benchmarknya. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui tingkat komparasi benchmark UIK ini, daya tarik dan kejelasan berada di tingkat above average, efisiensi, ketepatan, dan kebaruan berada di tingkat good, dan stimulasi berada di tingkat excellent. Ini menunjukkan bahwa dengan tingkat stimulasi yang tinggi akan berpengaruh kepada tingkat kemenarikan dan memotivasi user dalam menggunakan aplikasi Canva. Berikut adalah hasil komparasi benchmarknya. Bahwasanya daya tarik itu memiliki mean 1,55 dengan komparasinya above average dan interpretationnya seperti yang tadi. Terus kejelasan mean-nya ada 1,55, komparasinya above average. Terus efisiensi mean-nya 1,87 dengan komparasi good. Terus ketepatan mean-nya 1,58 dengan komparasi good. Stimulasinya 1,80 dengan komparasi excellent. Dan terakhir kebaruan adalah 1,54 dengan komparasi good. Ini adalah hasil pengukurannya. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pengukuran bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa aplikasi Canva sangat berguna bagi pengguna. Adapun nilai UIK yang lebih spesifik dapat dilihat di tabel berikut. Dapat dilihat bahwa skala efisiensi memiliki nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 1,871. Sedangkan skala yang rendah adalah skala kebaruan dengan nilai rata-rata 1,543. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian pengukuran user experience atau UX dengan metode kuantitatif UIK aplikasi Canva, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan komparasi benchmark, skala yang mendapatkan nilai excellent adalah skala stimulasi. Skala yang mendapatkan nilai good adalah skala efisiensi, ketepatan, dan kebaruan. Sedangkan skala yang mendapatkan nilai above average adalah daya tarik dan kejelasan. Yang kedua, berdasarkan nilai keseluruhan didapatkan skala yang memiliki nilai tertinggi adalah skala efisiensi dengan nilai rata-rata 1,871. Sedangkan skala yang memiliki nilai terendah adalah skala kebaruan dengan nilai rata-rata 1,543. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.